Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pengertian anti turunan atau integral tertentu. Teman-teman harus pastikan bahwa paham bagaimana cara menurunkan suatu fungsi. Misalnya ada suatu fungsi Y sama dengan 4x kuadrat plus 4x plus 1. Jadi teman-teman harus sudah paham betul bagaimana cara menurunkan fungsi ini. Jadi untuk menurunkan, maka langkahnya seperti rumus ini ya, yang saya tulis. R X pangkat R min 1. Ini adalah dasar dari turunan. Jadi kalau kita turunkan, maka ini, karena ini ada konstanta kali konstantanya, maka akan menjadi 2 kali 4 menjadi 8x, 2 kurangi 1 menjadi 1 tambah 4x. Di sini sebenarnya ada pangkatnya 1, kemudian 1 kali 4 menjadi 4x. Nah, 1 kurangi 1 menjadi 0 tambah 1 kali x nya 0 menjadi 0, maka akan menjadi 8x plus 4x pangkat 0 berapa? Maka akan menjadi 1, karena bilangan apapun misalnya 100 pangkat 0, maka akan menjadi 1, sehingga menjadi 4x plus 0. Saya simpulkan bahwa fungsi pertama adalah 4x kuadrat plus 4x plus 1, dan f aksennya sama dengan 8x plus 4. Jadi kalau ada pertanyaan berapa integral dari 8x plus 4, maka jawabannya adalah 4x kuadrat plus 4x plus 1. Jadi dasar mula integral itu dari turunan. Cuman permasalahannya, kalau seandainya saya tidak tahu ini, tiba-tiba ada suatu fungsi 8x plus 4. Bagaimana cara mengetahui fungsi sebelumnya? Itu dengan cara integral dengan lambang seperti ini. Teorema 1, aturan pangkat. Jika R adalah sembarang bilangan rasional kecuali min 1, maka integral x pangkat R dx sama dengan x pangkat R plus 1 per R plus 1 tambah C. Tapi jika R sama dengan 0, maka integral 1 dx, karena R nya sama dengan 0, otomatis x nya nggak ada, ini langsung konstanta, sama dengan x plus C. Kalau ada suatu integral 8x plus 4 misalnya, berapa? Kita tahu tadi integralnya 4x kuadrat plus 4x plus 1. Maka kalau kita masukkan ke rumus ini, maka akan menjadi 8x, di sini ada pangkatnya 1 karena tidak ditulis, plus 1 per 1 plus 1 tambah, dan ini juga ada x nya pangkat 0, yang seperti yang saya sebutkan tadi di awal, 4 kali x pangkat 0 plus 1 per 0 plus 1 ditambah, nah sekarang ditambah C. Maka saya geser sedikit, maka akan menjadi Ini tambah 1 tambah 1 2, kemudian dibagi ke sini, ini bagi 2 menjadi 4, x 1 tambah 1 kuadrat tambah
0 tambah 1 menjadi 4x. 4x kita tidak usah tulis pangkatnya, dan dibagi 1 tambah c. Ini dikatakan integral tak tentu. Kenapa dikatakan integral tak tentu? Karena nilai c kita tidak diketahui. Kalau kita kembalikan ke integral sebelumnya atau fungsi awal sebelumnya, maka c bernilai 1. Itu nanti bahasanya di diferensial. Beberapa sifat yang diperoleh langsung dari turunan. Pertama, integral x pangkat r dx akan sama dengan rumusnya x pangkat r plus 1 per r plus 1 tambah c, dimana r tidak sama dengan min 1. Kemudian yang kedua, integral sin x dx akan sama dengan min cos x plus c. Yang ketiga, integral cos x dx sama dengan sin x plus c. Yang keempat, misalkan ada integral secant kuadrat x dx sama dengan tan x plus c. Dan yang kelima, jika ada integral cosecant singkat kuadrat x dx sama dengan min cot x plus c. Teorema 2, kelinearan dari integral. Misal f dan g atau fungsi f dan g mempunyai antiturunan tak tentu, dan misalnya k adalah konstanta, maka pertama integral k, kemudian fx dx sama dengan konstantanya kita bisa keluarkan konstanta, baru ke integral f x dx. Ini berdasarkan sifat kelinearan pertama. Jadi k tidak kita integralkan, dikeluarkan, kemudian yang diintegralkan hanya fungsi fx, kemudian dikalikan. Yang kedua, misalkan ada suatu integral fx plus gx dx, maka sama dengan kita bisa integralkan masing-masing antara fx dan gx, sehingga menjadi integral fx dx plus integral gx dx. Jadi cara integralnya masing-masing. Dan yang ketiga, integral fx, yang ketiga bukan plus tapi ini min gx dx, maka akan menjadi integral fx dx plus itu ini min
Gx dx. Contoh, misalkan tentukan integral 7x kuadrat plus 8x dx. Maka dapat kita simpulkan ini bisa menggunakan rumus yang pertama. Jadi akan dirubah menjadi integral 7x kuadrat dalam kurung dx ditambah integral 8x dx. Dari kedua ini masing-masing konstantanya, ini masuk ke persamaan yang pertama. 7-nya dikeluarkan menjadi 7 integral x kuadrat dx plus 8-nya dikeluarkan 8x 8 integral x dx sama dengan ini akan menjadi 7, kemudian ini akan menjadi x pangkat 3 karena 2 tambah 1 per 2 tambah 1 3 tambah c, kemudian tambah 8 dalam kurung dulu ini ya, dalam kurung juga integral x, maka menjadi x kuadrat per 2 plus c. Kemudian kita yang ini bisa kita bagikan, maka akan menjadi 4. Ini tidak bisa, maka hasilnya akan menjadi 7/3 x pangkat 3 plus c, kemudian tambah 4 menjadi 4x kuadrat plus c, atau sama dengan c nya karena ini sama-sama konstanta dan ini tidak kita ketahui, bisa menjadi 7/3x pangkat 3 plus 4x kuadrat plus c. Teorema 3, aturan pangkat yang diperumum. Misalkan G suatu fungsi, G ini adalah suatu fungsi, kemudian yang dapat diturunkan dan R adalah bilangan rasional, di mana R atau pangkatnya bilangan rasional dan tidak sama dengan min 1. Maka integral Gx pangkat R kemudian G aksen x dx. Maksudnya fungsi pertama ini kalau kita turunkan menjadi fungsi yang kedua, ini bisa pakai aturan pangkat yang diperumum, sehingga menjadi Gx pangkat R per R plus 1 tambah C. Jadi
rumus ini termasuk pangkat yang diperumum. Kalau misalkan kita ada suatu soal yang permasalahannya persis sama dengan yang ini formulanya, kita bisa menggunakan rumus pangkat yang diperumum. Jika X pangkat R dx sama dengan X pangkat R plus 1 per R plus 1 plus C, dimana R tidak sama dengan min 1. Contoh soal. Contoh, tentukan integral berikut. Integral X pangkat 8 tambah 7X pangkat 10 dalam kurung 8X pangkat 7 plus 7 dx. Jadi integral berikut kalau kita lihat sama dengan kondisi yang pertama yang saya jelaskan tadi, pangkat yang diperumum. Ini adalah fungsi yang pertama. Kemudian yang ini adalah fungsi yang kedua. Ini andaikan G dan ini G aksen. Kalau kondisinya memenuhi, maka kita langsung pakai pangkat yang diperumum. Contohnya, kita ini turunkan fungsi G ini. Ternyata setelah diturunkan dia akan dapat 8X pangkat 7 plus 7. Kalau kita turunkan fungsi ini, diturunkan, maka menjadi ini. Maka kita langsung bisa memakai rumus tersebut yang sudah disebutkan, sehingga rumusnya integral dalam kurung dx pangkat, karena pangkatnya pangkat 10, G aksen X, G aksen X dx sama dengan G dalam kurung X pangkat 11 per 10 tambah 1 11 plus C. Kita sudah dapatkan ini GX R, R nya pangkatnya, ini adalah pangkatnya R, atau ini adalah R nya, R nya 11, karena rumusnya R plus 1 maka jadi dimana pangkatnya menjadi R baru sama dengan R tambah 1 sama dengan 11. Nah ini maksudnya akan menjadi 11, 10 tambah 1 jadi 11. Ini sudah selesai, tinggal kita masukkan fungsinya lagi, akan menjadi X pangkat 8 plus 7X dalam kurung pangkat 11 per 11 tambah C. Latihan soal 1. Tentukan integral berikut. Tentukan integral berikut.
A X pangkat 3 plus 3x kuadrat plus 5x plus 1 dx. Yang kedua, integral sin pangkat 7x dikali cos x dx. Silakan teman-teman kerjakan soal ini.